Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kepada sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, yakni adalah sifat tawakal. Yang mana sifat tawakal ini adalah sifatnya para anbiya, sifat mursalin serta orang-orang yang saleh. Yang mana sifat tawakal ini adalah sifat ketenangan dalam hati seseorang, yang mana kepada hal-hal yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita tentang banyak hal, rezeki, jodoh, ajal kita, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak risau dengan apa yang telah Allah jamin, maka seseorang tersebut telah menanamkan dalam hatinya sifat tawakal. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana burung-burung yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka keluar dari pohon mereka keluar dari sarang-sarang mereka pagi hari dengan perut yang lapar, kemudian mereka kembali sore harinya dengan perut yang kenyang. Ini adalah tawakal yang juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tawakal itu bukan hanya pemasrahan diri kepada Allah. Mumpung rezeki adalah jaminan dari Allah, maka tidak perlu kita ngapa-ngapain. Ini salah, sahabat. Tapi yang dinamakan tawakal harus diiringi dengan niat dan juga serta ikhtiar. Sebagaimana burung, ketika burung ingin perutnya kenyang, dia berniat untuk keluar daripada sarangnya, mencari makan. Dia ikhtiar mencari makan sehingga Allah Subhanahu wa taala jaminkan bagi dia makanan, sehingga Allah jaminkan bagi dia rezeki. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal harus disertai oleh niat dan juga daripada ikhtiar. Dikisahkan ada seorang saleh bernama Al-Imam Hatim Al-Asam. Beliau ini adalah orang saleh yang sangat merindukan daripada ingin pergi haji, daripada rukun Islam yang kelima. Tetapi beliau diliputi oleh tidak kecukupan dalam kehidupannya, sehingga sebenarnya secara syariat, secara fikih beliau tidak diwajibkan untuk haji. Tetapi beliau sangat rindu untuk berhaji, untuk memenuhi daripada syariat Islam, sehingga beliau berbicara kepada istrinya, namun tidak diizinkan karena memang tidak mencukupi daripada bekal dia haji sampai pulang, dan tidak mencukupi daripada bekal keluarganya, tanggungannya. Sehingga anaknya Al-Imam Hatim, seorang perempuan yang salihah, paham dengan kondisi ayahnya yang sangat rindu dengan tanah suci Mekah, ingin melaksanakan pergi haji. Maka dikatakan kepada ayahnya tersebut, wahai ayahku, maka laksanakan haji. Untuk masalah ibuku atau istrimu, masalah anak-anakmu, aku yang akan tanggung. Aku yang akan memberikan pemahaman kepada mereka. Kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat tawakal yang dimiliki oleh Al-Imam Asam, Hatim Al-Asam, dan juga anaknya, seorang perempuan yang salehah, yang mereka memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mereka bulat tekadnya, istrinya mengizinkan. Akhirnya Imam Asam itu meninggalkan daripada istrinya, meninggalkan keluarganya untuk pergi haji. Setelah Imam Asam ini pergi haji, ya, tanpa membawa bekal yang cukup. Jadi tanpa membawa bekal yang cukup, sampai pimpinan daripada rombongan tersebut ternyata sakit, luka. Akhirnya ditunjuklah siapa yang ada dokter. Tidak ada yang ada dokter. Akhirnya tunjuklah Imam Asam ini. Mereka mengatakan, saya ini bukan dokter, tapi saya bisa lah menyembuhkan. Akhirnya disembuhkan oleh Imam Asam ini, dan alhamdulillah sembuh. Dan pimpinan rombongan tersebut mengatakan, karena kamu telah menyembuhkan, saya akan menanggung bekalmu dari pergi haji sampai pulang haji, aku tanggung. Maka karena tawakal daripada Imam Hatim Al-Asam ini, Allah tanggung segalanya, rezekinya, bekal perjalanannya. Bagaimana dengan perempuan anaknya Imam Hatim Al-Asam, yang mana hanya diberikan bekal makanan sekitar 3 hari. Setelah 3 hari mereka merasa cukup, mereka kemudian merasakan kelaparan, merasakan kekurangan, sehingga mulailah ibunya serta adik-adiknya menyalahkan perempuan yang salehah tersebut. Bagaimana engkau mengizinkan ayahmu untuk berangkat haji sementara kita tidak diberikan bekal yang cukup selama perjalanan yang berbulan-bulan tentunya. Tapi adiknya dengan penuh ketawakalan, dengan penuh ikhtiar mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, ketahuilah siapakah yang memberikan kita rezeki, ayah kita atau Allah Subhanahu wa taala? Maka ibu tersebut mengatakan, wahai anakku, sungguh yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan ayahmu. Maka kata
anak soleha tersebut, perempuan yang soleha tersebut, ketahuilah ibu, kalau memang ayah kita bukan pemberi rezeki, tapi Allah lah pemberi rezeki, maka biarkan ayah kita pergi. Tapi jangan sampai Allah yang memberikan rezeki kepada kita pergi dari kita. Mereka menanamkan sifat tawakal kepada diri mereka. Sampai akhirnya ada seorang raja yang sedang memburu, melakukan pemburuan dekat rumah Imam Hatim Al-Asam tersebut. Kemudian meminta air. Ketika diberikan air, maka raja tersebut merasakan kesegaran yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, sehingga raja itu senang. Dan akhirnya mengatakan, barang siapa yang cinta kepadaku, lepaslah sabuk kalian, kumpulkan kepadaku untuk kita sumbangkan kepada keluarganya Hatim Al-Asam. Kita tahu sabuknya raja, sabuknya teman-teman raja, kolega-kolega raja itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan, sehingga diletakkan di depan pintu rumahnya Imam Hatim Al-Asam. Diketok pintunya, wahai istrinya Imam Hatim Al-Asam, ini adalah sumbangan yang kami berikan kepada engkau. Akhirnya apa? Istrinya ini bingung, apa yang akan kami lakukan dengan sabuk tersebut. Kemudian apa? Raja tersebut berkata, udah kamu terima saja. Setelah ini menjadi milik kamu, saya akan beli dengan harga yang pantas sabuk-sabuk tersebut. Jadi setelah diberikan, raja tersebut beli semua sabuknya yang diberikan dengan harga yang pantas. Dan dikatakan bahkan rezekinya tersebut mencukupi seumur hidup keluarga tersebut. Saking banyaknya rezekinya. Ini adalah keluarga yang dipenuhi dengan sifat tawakal, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupi daripada rezeki mereka. Semoga kita semua bisa menyifati diri kita dengan sifat tawakal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.